Selamat datang Bapak Menteri Kelautan. Kami silakan kepada Bapak Menteri bersama rombongan untuk menempati tempat yang telah disiapkan. Merupakan ini undang PT Desa Publik Prakarsa Utama. Saya didampingi oleh Pak Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Parigi Mutong, dan para dirjen budaya, dirjen tangkap, dirjen pengawasan sumber daya kelautan, dirjen ruang laut. Dan yang paling istimewa hari ini ada Wakil Ketua Komisi 5. Ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam rangka terus mendorong budidaya, sektor perikanan budidaya, khususnya di Udang Faname. 2 petak kolam yang akan ditargetkan nanti oleh PT ini ada 1.000 hektar tambah. Ini adalah salah satu bukti bahwa pemerintah terus mendorong usaha pembudidayaan di Indonesia. Permintaan udang dunia begitu besar, kita harus rebut dengan kerja keras yang tidak pernah berhenti. Pak Gubernur, terima kasih atas dedikasinya. Saya melihat beliau dengan tidak banyak bicara tapi melakukan pekerjaan. Beliau ini adalah kabupaten aslinya beliau di sini. Jadi beliau ini masih bupati sini. Beliau penggantinya. Jadi teman-teman ini mudah-mudahan ini terus membangkitkan semangat dan gairah para pelaku usaha pertambakan udang di Indonesia. Nah, di sini kita akan melihat lagi nanti di Sijoli. Kemarin kita sudah lihat di daerah Pasangkayu juga luar biasa antusiasme, dan ini kita harapkan SAPT juga ajak masyarakat tidak hanya sebagai pegawai, tapi ajak masyarakat diberikan plasma, karena luas lahan di sini luar biasa besar. Saya yakin teman-teman yang sudah bekerja di sini juga akan mengerti berbudidaya. Pemerintah punya program bagaimana nanti kita memfasilitasi masyarakat ini dengan modal. Banyak modal dengan KUR yang Pak Presiden sudah kucurkan 195 triliun dengan bunga yang rendah, 6% saja. Tidak hanya itu, di KKP juga kita dapat bantuan untuk menyalurkan kredit LPMKP, usaha permodalan kelautan perikanan, ini juga bisa diakses. Jadi para pelaku karyawan Bapak di sini nanti mengajak masyarakat sekitar ini bisa juga menjadi pengusaha juga, walaupun tidak sehebat Bapak. Tapi saya yakin mereka juga akan menjadi tuan tanah baru. Saya pikir ini Pak Gubernur mungkin, ya, Pak Bupati. Ya, terima kasih banyak teman-teman, ada pertanyaan? Ya. Saya pikir ini ya, oke, kita masih ada kegiatan lagi. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini adalah cerita
yang akan membahagiakan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Ya. Dokter Agus saya koordinator. Dan peninjauan fasilitas PT Parigi Aquacultura Prima bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Edi Prabowo dan rombongan. Sebelum dengan itu, saya sekali lagi mengucapkan selamat datang pada Bapak Menteri beserta rombongan di bumi Katulistiwa, Songgularang Membangun, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Yang mana pada saat ini kita berada di Desa Sijoli, Kecamatan Motong, lokasi peletakan batu pertama pembangunan kolam tambak udang Faname, PT Parigi Aquacultura Prima PAP, dan peninjauan fasilitas pendukung operasional PT PAP tersebut. Hadirin yang berbahagia, selaku pribadi dan atas nama pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Ibu sekalian, saya mau membuat ilustrasi sebagai cerita untuk latar belakang kenapa ini perlu kita perbanyak dan kita perkuat di sektor perikanan budidaya. Tambak zaman dulu kalau kita lihat tradisional, 1 hektar itu hanya menghasilkan 2 ton rata-rata. Dengan metode yang baru, dengan sistem intensifikasi, sehingga penyakit, permasalahan yang ada di tambak itu bisa kita hadapi, kita tangani dengan baik. Akhirnya tambak bisa menciptakan 1 hektar. Ini saya bicara rata-rata yang kalau dilakukan hanya tidak begitu intensif, yang rata-rata dia sudah menghasilkan 40 ton 1 tahun. Betul nggak Pak Rudi? Bahkan saya dengar cerita dari Pak Rudi, 40 ton itu 1 siklus Pak. 1 siklus itu artinya setahun bisa 2,5 kali siklus. Saya bicara 40 ton saja 1 siklus. 40 ton saja 1 tahun, itu sudah membuat harganya, kalau lihat tadi 15 juta 1 tahun 1 hektar di sawit, itu pun dengan harga yang sudah bagus. Kalau harga sekarang saya yakin tidak sampai. Tapi di udang dengan 40 ton itu 1 siklus 1 tahun itu dia bisa mengumpulkan 500 sampai 700 juta. Anda bisa bandingkan 15 juta dengan 700 juta. Pasti kita akan milih yang 700 juta. Nah, tapi kenapa belum? Karena belum banyak sosialisasi. Ini yang kita akan dorong ke depannya. Peran ini tentunya tidak bisa juga hanya peran pemerintah pusat, karena APBN pun kalau kita harus mengacu mengikuti APBN, kemampuan APBN kita paling 15% sampai 20%, karena sisanya swasta, pemerintah daerah, dan perorangan. Nah, ini yang harus kita gabungkan. Ada yang lain melalui pinjaman bank. Pemerintah sudah mengucurkan dana KUR sebanyak 195 triliun dengan bunga yang sudah diturunkan menjadi 6%, ditambah pagunya ditingkatkan dari 25 juta ke 50 juta, dan ini bisa diperoleh satu kelompok, misalnya satu kelompok 10 orang bisa dia dapat 10 kali 50 juta, berarti satu kelompok bisa dapat 500 juta. Tidak hanya itu saja, Presiden memberikan dana kepada masing-masing kementerian teknis. KKP sebagai misal, dia ada dana LPUM UKP, dana BLU, Badan Layanan Umum, disiapkan anggaran dana segar yang bisa langsung dikucurkan ke masyarakat binaannya. Karena dia Menteri Kelautan dan Perikanan, saya bisa mengucurkan dana pinjaman kalau memang KUR nggak tercapai lewat BLU ini, yang bunganya hanya 3%. Bapak Ibu sekalian, saya tantang ke 2 gubernur di hadapan kita ini, Gubernur Sulawesi Tengah dan Gubernur Gorontalo, ada anggaran Pak tersedia 1 triliun. Tapi ini nggak bisa saya cairkan lewat APBD. Kami hanya bisa mengeluarkan ini apabila Bapak-Bapak mengkoordinir semua nelayannya, baik itu untuk budidaya, menangkap ikan, untuk beli cold storage, bikin pabrik es, bikin tambak. Yang penting yang menyerapnya, yang mengelolanya dari masyarakat nelayan, baik melalui kelompok dan kelompok perorangan. Selama itu diverifikasi benar adanya, kami bisa kucurkan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, saya datang jauh-jauh, saya harapkan ini menjadi bukti bahwa hadirnya menteri di sini benar-benar wilayah yang saya lalui ini
benar-benar bisa kita atasi kekurangannya tadi. Nelayan ada kekurangan, ada kesalahan, tidak lagi ada kriminalisasi, nggak lagi dipenjara, nggak lagi dihukum, kita bina. Dia salah bawa alat tangkap, ini kalau bicara nelayan kecil, kita kasih tahu, kamu salah. Bahkan kami sedang membuat rencana, memfokuskan, lagi dihitung, untuk nelayan-nelayan di bawah 10 GT atau 5 GT itu nanti izinnya nggak usah lagi dimintain bayaran. Sudah, Anda mau melaut selama keamanannya terjamin, keselamatannya terjamin, kita kasih izin mudah langsung tanpa dibiayain lagi. Yang jelas begitu dia sampai ke darat, kita harus pastikan ikannya terserap. Makanya peran pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi sangat penting bagi kami. Ya, rekan media untuk jaga jarak. Mohon sejenak Bapak Menteri untuk pengambilan gambar oleh teman-teman media. Oke. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Menteri untuk penyerahan bantuan secara simbolis. Bantuan pertama ekskavator pickup klaster tambak udang senilai 8.680 juta rupiah kepada Kabupaten Buol. Mohon teman-teman media untuk tetap jaga jarak. Siap. Untuk Kabupaten Buol selanjutnya bantuan modal kerja dan investasi senilai 800 juta rupiah Kabupaten Parigi Motong. Selanjutnya premi asuransi pembudidaya ikan senilai 31.050.000 rupiah Kabupaten Poso. Selanjutnya premi asuransi pembudidaya ikan kecil senilai 19.575.000 rupiah Kabupaten Donggala, dan masing-masing diserahkan secara simbolis kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Menteri didampingi Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Gorontalo. Oke, salam COVID. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Yang berisi tuh. Cukup 3 periode. Cukup 3 periode. Oh, saya sudah selesai. Saya dengan itu Gubernur Gorontalo sudah habis. Kalian 2 periode 2 kali ya Pak? 2 periode saja. Kalau jadi minta 3 periode. 2 periode 2013. Sama 2013. 2003. Boleh Pak, supaya ketularan Pak. Dan curiga bukan awal toh. Yang bukan paling ini ada. Ya. Biar ketularan Pak. Ketularan. Kami ikut Pak Gubernur. Kalau untuk Gorontalo. Siapa? Gubernur gimana arahnya Pak? Iya. Saya titip Alino ya. Saya Pak. Sudah 2 periode saja. Iya. Ayo, Berkenan statement Pak. Ya rekan-rekan media silakan. baik teman-teman, terima kasih atas semangatnya untuk meliput kegiatan ini. Kami hari ini diundang